Halo guys, kalau kamu bosan sama HP yang itu-itu aja dan pengen punya HP baru yang fitur-fiturnya canggih. Di video kali ini, kita bakal bongkar 7 HP 3 jutaan terbaik yang sangat layak buat kamu beli di tahun 2025. Ada yang punya kamera super jernih, layar AMOLED yang bikin mata adem, sampai performa yang ngebut banget buat main game-game kekinian. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik di tahun 2025. Yang pertama, Redmi Note 14 5G. HP ini adalah salah satu HP terbarunya Xiaomi yang bisa cocok buat kamu yang cari HP dengan fotografi yang bagus. Kameranya terdiri dari lensa utama 108 megapiksel dan ultra wide 8 megapiksel serta lensa bonus 2 megapiksel. Lalu yang asik tentu ada di kamera utamanya yang udah support OIS. Sehingga kalau kita motret foto maupun video bisa jadi super stabil dan bisa langsung upload sosmed tanpa perlu edit lagi. Lalu soal performanya juga ini bagus pakai chipset Dimensity 7025 Ultra yang dipadu RAM 8/256 GB. Bahkan ada pula varian jumbonya yakni RAM 12/512 GB. Performa yang dihasilin udah termasuk nyaman buat dipakai gaming. Namun untuk sistem softwarenya ini masih belum optimal sehingga masih memerlukan update supaya frame rate-nya bisa terbuka lebih tinggi lagi. Sementara kalau dipakai harian ringan seperti chattingan, scrolling sosmed, dan nonton tentu udah enak banget. Layarnya pun udah AMOLED Full HD Plus yang support 120Hz sehingga kualitasnya jernih dan juga mulus. Bahkan untuk kecerahannya pun udah mumpuni meskipun kamu gunakan di luar ruangan sekalipun. Dan untuk baterainya ini awet dengan kapasitas 5110 mAh yang disupport fast charging 45 watt. Jadi dipakai ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuhin waktu 1 jam lebih dikit. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang kedua, iQOO Z9X. Buat kamu yang suka main game, HP ini bisa jadi pilihan karena punya performa bagus dan baterai yang badak. HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis yakni cuma 8 mm aja. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan internal 256 GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Namun harganya ini udah turun 200.000 dari harga rilisnya dan bahkan sering diskon 200.000 lagi kalau sedang ada event. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang ketiga, Infinix Note 40 Pro 5G. HP ini punya keunggulan utama pada layar lengkungnya yang berpanel AMOLED seluas 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz untuk kemulusan scrolling. Bahkan layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass supaya aman dari goresan maupun benturan. Otak yang dipakainya MediaTek Dimensity 7020 yang dipadu dengan RAM 8 GB dan internal 256 GB. Lalu untuk fotografi ada kamera 108 megapiksel berfitur OIS ditemani 2 lensa bonus dan kamera selfie 32 megapiksel. Jadi buat kamu yang hobi foto maupun pengen mulai ngevlog, HP ini bisa jadi pilihan. Lalu di sektor dayanya juga menarik, yang mana baterai 5000 mAh-nya disupport fast charging 45 watt dan udah support wireless charging juga dengan daya 20 watt. Ini juga yang jadi nilai lebih Infinix dari HP lain di kelasnya.
Namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya lensa ultra wide dan gak ada lubang jack audio 3,5 mm. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembeliannya ada di deskripsi. Yang keempat, Poco X6 5G. Kalau kamu nyari HP performa kencang yang juga bagus di semua bagian, Poco X6 bisa banget buat dijadiin pilihan. HP ini punya performa bagus berkat chipset Snapdragon 7S Gen 2 yang disokong RAM 12GB serta internal 256GB. Paduan itulah yang bikin pengalaman gaming jadi lebih menyenangkan jika pakai HP ini. Kamu juga bisa dapetin layar berkualitas dengan panel AMOLED 6,67 inci, resolusinya 1,5K dengan refresh rate 120Hz. Ada juga fitur Dolby Vision dan kecerahan hingga 1800 nits, serta udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Untuk fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS sebagai stabilizer, lalu ada ultrawide 8MP dan makro 2MP. Adapun kamera selfie-nya 16MP yang bisa merekam video hingga resolusi 1080p 60fps. Sementara perekaman video kamera utamanya bisa sampai 4K 30 dan juga 1080p 60fps. Untuk dayanya sendiri pakai baterai 5100 mAh dan pengisian daya turbo 67W yang diklaim dapat mengisi penuh dalam waktu 44 menit aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang kelima, Samsung Galaxy M54 5G. HP yang satu ini sempat meredup beberapa waktu lalu. Namun sekarang muncul kembali setelah harganya diturunin ke 3 jutaan sehingga berhasil jadi HP Samsung 3 jutaan yang paling dicari untuk saat ini. Samsung M54 punya baterai pada berkapasitas 6000 mAh dan didukung pengisian cepat 25W yang bisa ngisi penuh dalam waktu 1,5 jam. Samsung M54 juga ditenagai chipset yang sangat kencang di kelasnya, yakni Exynos 1380 yang punya performa bagus untuk harian maupun gaming. Untuk RAM-nya sendiri 8GB dengan internal 256GB yang masih bisa ditambah kartu microSD hingga 1TB. Lalu HP ini juga menyematkan kamera utama 108MP ditemani kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Bahkan kamera utamanya punya fitur OIS untuk meredam guncangan ketika mengambil foto atau video. Perekaman videonya juga udah bisa 4K 30fps depan belakang. Selain itu layarnya juga ciamik berkat panel Super AMOLED Plus 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. HP ini awalnya dibanderol 6,5 juta, namun sekarang udah turun jadi sekitar 3,6 jutaan aja. Kalau kamu tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Realme 13 Plus. HP barunya Realme ini punya nilai jual utama pada performanya yang diklaim udah level turnamen. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 7300 Energy yang mana juga digunakan di HP Oppo yang harganya 9 jutaan. RAM-nya sendiri 12GB dengan penyimpanan 256GB yang juga punya performa kencang karena udah bertipe UFS 3.1. Mainin game seperti Mobile Legends udah bisa terbuka sampai 120fps dan mainin PUBG Mobile juga udah nyaman sampai 90fps. Bahkan gak cuma soal gaming aja yang bagus, tapi kamera utama 50MP-nya ini juga termasuk bagus di kelasnya. Apalagi ada fitur OIS-nya juga sehingga proses pengambilan foto maupun videonya jadi stabil. Nah, kalau perekaman videonya ini bisa sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60fps. Sementara untuk dayanya ini berkapasitas 5000 mAh dan disupport pengisian daya cepat 80W. Yang mana untuk ngisi dari 1 sampai 100% cuma butuhin waktu 43 menit aja.
Tidak lupa Realme juga membekali HP ini dengan stereo speaker dan IP65 yang bikin HP-nya jadi tahan debu dan percikan air. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang ketujuh, iQOO Z9 5G. iQOO adalah brand smartphone yang mengutamakan performa tinggi sebagai daya tariknya. Seperti iQOO Z9 ini yang punya performa kencang dari chipsetnya, yaitu Snapdragon 7 Gen 3, dan ditandemin RAM hingga 12GB beserta ruang penyimpanan 256GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60 fps, karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroscope-nya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pakai AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144Hz yang udah sangat mulus buat main game maupun sekedar scrolling TikTok. Untuk daya tahan baterainya pun juga bagus dengan kapasitas 6000 mAh. Dan support fast charging 80 watt yang bisa ngisi dari 1-100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel ditemani lensa depth dan kamera selfie 8 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan HP ini tidak punya lensa ultra wide. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik yang paling worth it untuk saat ini. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.